Ya, teman-teman sekalian, sekarang tanda-tanda isim yang keempat, yang terakhir, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Ajurum, yaitu huruful khafdi. Huruful khafdi atau al-jarri. Ya, jadi ada yang mengatakan huruful khafat, ada yang mengatakan huruful jar. Ya, ini cuma perbedaan istilah di dalam ilmu nahwu. Ya, namun maknanya sama. Ya, jadi bukan cuma di ilmu fikih yang ada perbedaan pendapat, ada madhab. Di dalam ilmu nahwu pun ada madhab Kufa, ada madhab Basra, dan ini istilah di antaranya perbedaan pendapat di antara kedua madhab ini, huruful jar, huruful khaf. Ya, ini cuma perbedaan nama. Ya, apa fungsi huruf khafat? Fungsi huruf khafat atau huruf jar yang menjadikan harokat akhir suatu isim atau kata benda dalam ilmu nahwu yang tadinya dhamma menjadi kasrah. Misalnya baitun. Nah, ini berharokat dhamma. Kapan kata baitun menjadi baitin harokat akhirnya? Ya, diantaranya ketika didahului oleh huruf-huruf jar. Ya, jadi fungsi huruf jar menjadikan harokat akhir suatu isim atau kata benda dalam bahasa Arab menjadi kasrah secara umum. Ya, jadi kita akan menyebutkan huruf-huruf jar sebagai tanda isim, ya, dan kita bisa mengetahui bahwa kata itu adalah isim ketika didahului oleh satu di antara huruf-huruf jar. Jadi huruf-huruf jar ada 9 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ajurum. Ya, meskipun banyak, ya lebih dari 9, namun sebagai dasar atau bagi pemula yang ingin mempelajari ilmu nahwu, ya cukup 9 saja. Baiklah, huruf jar yang pertama atau huruf khafat yang pertama, min. Artinya dari. Min, ini huruf jar. Ya, jadi ketika ada huruf min dalam sebuah kalimat dalam Al-Quran, maka setelahnya itu sudah bisa kita pastikan adalah isim atau kata benda. Karena huruf jar hanya khusus masuk kepada isim, khusus masuk kepada kata benda, dan menjadikan harokat akhir isim tersebut menjadi kasrah. Contoh, kalau kita mengatakan ana minal baiti, ana minal baiti, saya dari rumah. Atau kalau kita tidak memberikan alif lam, bisa mengatakan ana min baitin, ana min baitin. Ya, ini perbedaan. Ketika isim tersebut tidak beralif lam, maka harokat akhirnya berharokat tanwin, kasrotain. Namun ketika isim itu beralif lam, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa harokat akhirnya itu tidak bertanwin, karena tanwin dan alif lam tidak mungkin bersatu. Dan ingat, min ketika dia masuk kepada kata benda yang beralif lam, maka harokat nunnya itu dihidupkan, yaitu minal baiti. Namun ketika isim tersebut tidak bertanwin, maka tetap dibaca min, saya dari rumah, saya dari rumah, ana min baitin. Namun ketika isimnya beralif lam, maka harokat nun dari min tersebut dihidupkan atau diberi harokat, ana minal baiti, untuk memudahkan kita mengucapkan kalimat tersebut. Jadi ini fungsi huruf jar, yaitu menjadikan harokat akhir isim itu menjadi kasrah. Ya, min. Yang kedua ada ila, artinya ke. Ya, sama, ke. Ya, fungsinya juga menjadikan harokat akhir suatu kata atau suatu isim menjadi kasrah. Misalnya ana ilal masjidi, saya ke masjid. Ya, ini dia. Masjid adalah isim. Kenapa isim? Pertama, karena harokat akhirnya berharokat kasrah. Yang kedua, beralif lam, dan yang ketiga didahului oleh huruf jar. Maka sudah bisa kita pastikan bahwa al-masjid ini adalah isim kata benda, ya, dengan melihat tandanya. Dan ternyata ada 3 tanda yang
bisa kita tahu bahwa ini adalah isim, ya, ada 3 tandanya yang terdapat dalam kata ini, yaitu pertama berharakat kasrah, yang kedua beralif lam, dan yang ketiga dimasuki oleh huruf jar, artinya ilah. Ya. Kemudian huruf jar selanjutnya adalah an, artinya tentang atau dari. Ya, fungsinya sama, menjadikan harokat akhir isim itu menjadi kasrah. Tak usah kita berikan contoh karena waktu kita sangat singkat, dan insya Allah akan mudah dipahami karena tinggal kita hafal huruf-huruf jar dan fungsinya menjadikan harokat akhir isim itu menjadi kasrah. Ya, cuma itu. Ya, ini an, artinya tentang atau dari. Kemudian huruf jar yang keempat adalah ala, artinya di atas. Di atas atau di atasnya. Ya, fungsinya sama dengan ila dan min, menjadikan harokat akhir suatu isim menjadi kasrah. Tinggal kita sesuaikan dengan kalimat yang kita ucapkan. Ya, fungsinya sama. Tak usah kita berikan contoh untuk lebih mempersingkat waktu kita dalam pertemuan ini. Kemudian ada fi, artinya di atau di dalam. Misalnya kalau kita mengatakan ana fil baiti, saya di dalam rumah, atau saya di rumah. Ana fil masjidi, saya di masjid, atau saya di dalam masjid. Harokat akhir dari kata masjid kasrah, ana fil masjidi. Kenapa fil masjidi? Karena ada huruf jar fi. Ya, huruf jar selanjutnya, ya, usahakan kita akan menyebutkan secara cepat. Ya. Dan contohnya sama, fungsinya pun sama. Jadi tak usah kita berikan contoh setiap huruf karena fungsinya sama dan penggunaannya juga sama. Tinggal kita sesuaikan makna dari kalimat yang kita ucapkan. Kemudian huruf jar selanjutnya ada rubba, artinya barangkali. Ya, fungsinya sama juga dengan min. Ya, kemudian ada al-ba'u. Al-ba'u, ya, ketika ditulis dalam kalimat maka dia dituliskan sebagai bi, misalnya bil qalami, bil qalami. Ya, jadi bukan al-ba'ul qalami, salah, tapi dibaca bi, bil qalami, artinya dengan. Ya, misalnya bismillah, ya, dalam bismi ini ada huruf jar bi. Nah, jadi bukan al-ba'u ismi, tapi ditulis bi, bismi. Nah, ini huruf jar bi, artinya dengan. Nah, kemudian yang ke-8 ada al-kafu. Al-kafu. Nah, ketika ditulis dalam kalimat dia dituliskan sebagai huruf ka, artinya seperti. Misalnya kita mengatakan anta kal ustadi, ya, kamu bagikan ustad atau kamu mirip dengan ustad. Ya, ini artinya seperti, mirip, serupa, ya, atau menyerupai. Anta kal ustadi, al ustadi berharakat kasrah. Kenapa? Karena ada huruf ka, huruf jar ka, artinya seperti, serupa atau mirip. Kemudian huruf jar yang terakhir adalah al-lam. Ya, ketika ditulis dalam kalimat, dalam kata, dia ditulis seperti li, artinya kepunyaan atau milik atau untuk. Ya, contoh kalau kita mengatakan al-qalamu li Zaidin, li Zaidin. Nah, pulpen itu punya Zaid atau pulpen itu untuk Zaid. Zaidin, kenapa harokatnya menjadi kasrah? Karena ada huruf jar li. Ya, al-qalamu li Zaidin. Ya, ini dia huruf-huruf jar ya sebagai tanda isim. Ada 9 sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Ajurrum, min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Jadi teman-teman sekalian ketika ingin menghafal huruf jar, ya hafalkan seperti ini, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Ya. Dan fungsinya, fungsi huruf jar ini yang 9 ini menjadikan harokat akhir suatu isim itu menjadi
kasrah. Jadi teman-teman sekalian, ketika ada huruf-huruf jar yang kita temukan dalam Al-Quran atau di dalam buku-buku yang berbahasa Arab, maka sudah pasti atau sudah kita bisa pastikan bahwa kata yang terletak setelahnya itu isim, karena huruf jar hanya masuk kepada isim. Huruf jar ini yang 9 yang kita sebutkan tadi itu hanya khusus masuk kepada isim, tidak mungkin masuk kepada fiil dan tidak mungkin masuk kepada huruf. Jadi ini dia tanda-tanda isim yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ajurum, ada 4, yaitu al-khafdu, berharakat kasrah akhirnya. Kemudian yang kedua adalah tanwin, berharakat tanwin karena tidak ada fiil dan huruf yang berharakat tanwin akhirnya. Dan yang ketiga adalah alif lam, ya isim itu beralif lam dan fiil dan huruf itu tidak beralif lam. Ya, makanya kita bisa pastikan bahwa kata tersebut adalah isim ketika ia beralif lam, ketika ia berharakat tanwin akhirnya atau berharakat kasrah. Dan yang terakhir kita bisa pastikan bahwa kata itu adalah isim meskipun kita tidak mengetahui artinya, yaitu dengan huruf-huruf jar. Ketika didahului oleh huruf jar, maka kata tersebut sudah pasti isim. Makanya di dalam Al-Quran atau di dalam buku-buku yang berbahasa Arab, ketika ada salah satu di antara huruf jar ini, misalnya rubba atau ila, maka kita bisa pastikan bahwa kata yang terletak setelahnya adalah isim, karena huruf jar yang 9 ini yang kita sebutkan khusus hanya untuk isim, tidak mungkin masuk kepada fiil apatah lagi huruf. Jadi kalau teman-teman sekalian ingin menghafal huruf jar, maka silahkan dihafal sesuai dengan yang tertuliskan di papan tulis, min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Dan fungsinya akan menjadikan harokat akhir suatu kata isim atau kata benda dalam bahasa Arab itu berharakat kasrah. Ya, saya kira jelas tanda-tanda isim. Ada 4 yang kita sebutkan tadi. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik dan kita aplikasikan di dalam bercakap atau di dalam membaca buku-buku yang berbahasa Arab. Karena ketika kita salah memberikan harokat, maka otomatis makna dari kata tersebut akan berubah. Dan ingat, huruf jar hanya masuk kepada isim dan harokat akhirnya menjadi kasroh. Jangan kita mengatakan anta kal ustadu atau kal ustada, itu salah. Tapi anta kal ustadi. Kenapa ustadi? Karena ada huruf jar. Ya, saya kira cukup. Ya, ketika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan ketika teman-teman mendapati kesalahan atau kekeliruan di dalam penjelasan tadi, ya silahkan dituliskan masukannya atau komentarnya di kolom komentar. Ya, saya kira cukup. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam mempelajari ilmu nahwu, ilmu untuk memahami Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira cukup. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya.